Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bentuk latihan kebugaran jasmani. Namun anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, adapun materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani, yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bentuk latihan kebugaran jasmani. Namun anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah anak-anak, apa pentingnya mengukur kebugaran jasmani? Dengan mengukur kebugaran jasmani, kalian akan mengetahui kondisi tubuh kalian, apakah bugar atau sakit. Jika kalian rutin berolahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dapat mengetahui atau keberhasilan dalam latihan. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah kalian menyimak penjelasan di video ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani, menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani, mempraktikkan latihan kebugaran jasmani, serta mempraktikkan pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Oke anak-anak,
Menghitung denyut nadi. Nah anak-anak, apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Denyut nadi dihasilkan oleh pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri atau pembuluh darah. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 70 sampai 80 kali per menit. Pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik. Nah anak-anak, berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk menghitung denyut nadi. Ada dua cara. Yang pertama adalah cara menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitunglah denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit. Jadi cara melakukannya seperti gambar pada samping. Cara yang kedua adalah menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Oke. Menghitung denyut nadi juga dapat dilakukan pada area sekitar leher. Sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Oke? Kalian telah mengetahui pengukuran denyut nadi. Untuk menguji kemampuan, hitunglah denyut nadimu. Lakukan penghitungan selama 30 detik. Lakukan aktivitas ini secara mandiri dan tanggung jawab. Bandingkan hasil penghitunganmu dan hasil penghitungan temanmu. Bagaimana tingkat kebugaranmu dibandingkan dengan tingkat kebugaran temanmu. Oke anak-anak, bisa dipahami? Nanti silahkan dicoba ya. Selanjutnya adalah mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari jogging. Aktivitas ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit, kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan atau di tempat-tempat tertentu yang aman. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, berarti kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 2000
sampai 1000 meter, berarti kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Kemudian jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, berarti kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Oke. Aktivitas kebugaran jasmani berguna melatih dan menjaga kondisi fisik pada usia pertumbuhan. Aktivitas kebugaran jasmani juga bermanfaat membentuk postur tubuh ideal. Agar kondisi fisikmu bugar, lakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Kalian dapat menyusul jadwal latihan kebugaran jasmani selama 1 minggu seperti pada tabel berikut. Oke. Lakukan latihan kebugaran jasmani sesuai jadwal yang telah disusun. Dengan mematuhi jadwal latihan, kalian membiasakan diri bersikap disiplin. Latihan kebugaran jasmani tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Nah, demikian anak-anak cara mengukur daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah melatih kekuatan otot. Dalam kegiatan ini, kalian diajak melatih kekuatan dan daya tahan otot lengan melalui gerakan pull up. Untuk mempraktikkan gerakan tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, sikap awal menggantung pada palang tunggal dengan kedua tangan. Jarak kedua tangan selebar bahu dan posisi lengan lurus. Selanjutnya, posisikan kedua telapak tangan menghadap ke kepala. Kemudian, angkat kedua tubuh dengan menekuk kedua lengan sehingga dagu berada di atas palang. Turunkan badan dengan meluruskan lengan. Sementara itu, posisi kepala, badan, dan kaki tetap lurus. Ulangi gerakan ini sebanyak yang kamu mampu, dan catatlah pengulangan yang kamu lakukan. Demikian anak-anak cara melatih kekuatan otot. Nah, demikian anak-anak materi tentang kebugaran jasmani. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti dan memahaminya. Jika ada kesulitan, anak-anak bisa menanyakan di kolom komentar dengan menyebutkan namanya. Oke? Nah, anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan bacakan rangkuman materinya. Disimak ya. Kebugaran jasmani adalah kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan fisik. Kebugaran jasmani terdiri atas beberapa unsur, antara lain kekuatan atau strength, kelenturan atau flexibility, kecepatan atau speed, keseimbangan
atau balance, daya tahan atau endurance, dan kelincahan atau agility. Aktivitas peregangan otot dan pelemasan sendi dilakukan sebelum seseorang melakukan olahraga. Peregangan otot dan pelemasan sendi berguna untuk mengurangi resiko cedera saat berolahraga. Peregangan otot dilakukan untuk menghilangkan ketegangan otot statis. Aktivitas peregangan otot antara lain peregangan otot leher, otot lengan, otot pinggang, serta otot paha dan kaki. Pelemasan sendi bertujuan menggerakkan sendi agar tidak kaku. Aktivitas ini meliputi pelemasan sendi bahu, serta sendi lutut dan pergelangan kaki. Jenis latihan fisik yang berguna untuk kebugaran jasmani antara lain lompat tali, sit up, push up, back up, dan lari cepat atau sprint. Aktivitas kebugaran jasmani bermanfaat untuk melatih kekuatan otot tangan, bahu, dada, perut, dan punggung. Aktivitas ini juga melatih kecepatan. Kualitas aktivitas kebugaran jasmani dapat dilihat dari keadaan kondisi fisik kebugaran. Kondisi fisik dapat diukur dengan tes kebugaran. Pengukuran kebugaran jasmani dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi, mengukur kekuatan, mengukur kelenturan, dan mengukur daya tahan. Nah anak-anak,